punya kompetensi. Pelatihan di BLK. Mau kemana Mas? Saya lagi diundang ke acara fashion show-nya anak-anak BLK Semarang. Akhirnya saya sampai ke Semarang, kota Atlas. Aman, tertib, lancar, asri, dan sehat. Senang banget hari ini saya bisa sampai di Semarang, ada di Simpang 5 sekarang. Senang banget, bahagia banget karena ada satu hal yang akan saya lakukan untuk berbagi bersama anak-anak fashion di BBLK Semarang. Apakah itu? Sebenarnya ini ada kaitannya dengan keresahan saya sebagai seorang desainer. Banyaknya usia kerja atau yang lulus sekolah tapi masih pada nganggur. Kira-kira kenapa ya? Sekarang ini orang bilang menyebutnya zaman now ataupun zaman milenial. Nah, di zaman milenial seperti ini, kalian-kalian kan akan bekerja. Oleh karena itu, agar supaya bisa bekerja maupun masuk ke pasar kerja atau bahkan berwirausaha, kalian-kalian harus punya kemampuan, punya kompetensi, atau punya skill, ataupun punya keahlian. Tanpa didukung oleh kemampuan, keahlian, ataupun skill, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan, ataupun akan sulit untuk bisa berusaha. Sebenarnya generasi muda di Indonesia sekarang tuh banyak sekali bisa mendapatkan peluang ketika bisa membaca apa yang bisa dikerjakan, dan kita harus melatih diri kita mengenai soft skill, hard skill, mengikuti pelatihan atau melatih diri kita untuk lebih berkembang dan inisiatif untuk melakukan hal yang kreatif dan inovatif. Sekarang banyak dikeluhkan oleh kaula muda bahwa di usia yang produktif ini banyak kaula muda yang belum bisa bekerja atau memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Nah, untuk bisa bekerja atau berwirausaha itu harus mempunyai modal. Modalnya apa? Yaitu modal skill atau kompetensi, dan skill atau kompetensi ini dapat diperoleh melalui pelatihan di BLK. BLK cukup banyak di Indonesia ini, maka untuk memperoleh skill atau kompetensi Anda bisa pelatihan dan datang di BLK terdekat. Nah, ternyata dari semua jawaban para expert yang sudah memberikan komentar, jawabannya tertuju pada satu kata yang harus dimiliki oleh semua orang yang berusia kerja dan juga yang lulus sekolah ingin cepat mendapatkan pekerjaan. Adalah skill. Satu itu aja. Skill jawabannya. Misi Mas, penumpang Ya, Mas? nanya, kalau ke kantor polisi sebelah mana Mas? Masnya mau kantor polisi? Ya. Mas, ini lurus, kan nanti ada pertigaan, masnya ke kanan. Nah, situ kantor polisi. Kalau rumah sakit Mas? Nah, rumah sakit, masnya dari kantor polisi itu nanti lurus, terus ada belokan ke kanan, masnya ambil ke kanan, terus lurus lagi, di sebelah kirinya ada jalan, masuk ke situ. Nah, itu rumah sakit. Kalau stasiun Mas? Stasiun nggak jauh dari rumah sakit, Mas, ya. Itu rumah sakit, depannya ada stasiun, di situ. Kalau restoran? Restoran, di rumah sakit, depannya stasiun, di stasiun itu banyak restoran, masnya. Sebenarnya masnya teh mau kemana? Saya mau ke kantor kecamatan Mas. Lah, Makasih ya Mas. pemirsa, ikutin saya ke BBPLK Semarang sekarang. Yuk. BLK Semarang, lu gede banget ya, bagus banget nih. Selamat siang Mas. Selamat siang, Pak. Mau kemana Mas? Saya lagi diundang ke acara fashion show-nya anak-anak BLK Semarang. Di mana ya, Pak, tempatnya? Di sebelah sana. Mas dengan siapa? Oh, saya dengan Eko Chandra. Saya dari Jakarta, Pak. Oh ya, perkenalan saya Rudi. Pak Rudi. Iya. Tapi itu namanya Sanusi. Ini nama panggilan. Oh, Rudi Sanusi. Rudi Sanusi. Bapak satpam di sini. Bukan. Terus Saya satpam mall. satpam mall. Edun ini mah. Ya udah, saya ke sana dulu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati Mas Eko. Siap.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Baik. Pagi hari ini kita akan kedatangan desainer terkenal, ternama, tentunya nanti akan berbagi pengalaman. Nanti silahkan kalian bertanya tentang desain-desain yang sudah dibuat ataupun apapun yang masih pengen ditanyakan. Kita panggilkan desainer terkenal kita, Mas Eko Chandra. Tepuk tangan yang meriah. Pada tahun 1990 ada topi yang sangat ngetren, itu topi burung. Makanya burung-burung banyak ditembak pada saat itu. Dampaknya muncullah peluk burung. Tuh kan, burung pilek. Kan bulunya udah dicabutin kan ya. Kedinginan burung kan. Kok berdirinya begini ya? Ya itulah yang terjadi, padahal semua negara punya burung. Tidak semua fashion designer punya burung, ya kan? Karena ada yang suka kucing, ada yang suka piaraan yang lain. Tuh yang punya burung begitu tuh ketawa tuh. Ya ampun. Itu tahun 1990 dan tahun 1991 yang lagi tren pada saat itu adalah korset. Tahu korset? Ya, dulu waktu kecil kita suka naik korset yang muter itu kan? Oh, korsel itu ya. Orang biasanya kalau ketawa begini kan ya. Siapa namanya? Jajang ketawanya begini. Ini tren nih, tren. Ini bisa jadi tren. Dulu korset dan banyak lagi kalau kita meruntut pada sejarah, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang unik-unik yang bisa bikin sebuah inovasi. Bukan cuma fashion, banyak juga unik-unik yang lainnya. Contoh misalnya almarhum Jojon. Pernah lihat nggak almarhum Jojon ya? Kumisnya segini. Itu zaman dulu ngetren. Ada juga Stockton yang rambutnya di sini begini. Jadi kalau ngobrol gitu, apa kabar bang? Baik. Tutupin ini. Ada juga pelawak terkenal, raja komedi. Suaranya, ente mau kemana? Yang lain pasti ketinggalan. Siapa tuh? Ya kan? Dia bikin sebuah ikonik-ikonik yang bisa dikenal orang banyak. Sama di fashion juga sama. Kalau tiba-tiba ada pakai baju itu, ada Tukul kan sempat terkenal dengan konsep fashion desainnya itu bikin tank top kan? Kembali ke tank top kan begitu kan ya? Oh, beda. Berarti Tukul bukan fashion designer ini ya? Oke, artinya saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya jangan kalian hanya sekedar menjadi pesuruh dari dosen kalian, jangan cuma sekedar menjadi follower, cuma ngikutin orang lain, tapi kalian harus berani berinovasi, mengeluarkan sesuatu yang unik. Tiba-tiba bikin jilbab yang ada selingnya di sini, jadi kayak lagi jalan tiba-tiba orang seneng tuh misalnya kayak gitu, ya kan? Kayak gitu, atau mungkin cari yang lainnya gitu. Kalau zaman sekarang kan begitu, kebanyakan kalian juga sangat bertanggung jawab kepada masalah-masalah yang lainnya. Siapa sih yang bikin tank top? Sekarang kan banyakan begitu kan, cewek cantik. Hai, gitu. Tanggung jawab kan tuh, aurat kemana-mana. Sangat bergantung kepada kalian juga. Kayak bikin sabuk yang bener tuh kan, rasa tuh kan. Ini karena masalah sabuk. Apa? Bentar. Balik lagi ke yang tadi bahwa kalian harus punya ikonik, harus bikin sesuatu. Termasuk teman-teman desainer ada yang bikin, ini juga bikinan teman-teman kali ya itu ya. Saya lihat ada ininya batik kan. Ada yang bikin nggak? Ya, iya kayak gitu kan bisa bikin yang unik-unik apa tiba-tiba bisa aja di sini bisa kalau kayak gini bingung itu dibuka keluar kan ada lubangan nggak tahu lah gitu kan ya. Tapi saya nggak mau kalian menjadi pasif, kalian harus berani bertanya. Berani mengeluarkan ide,
berani untuk sesuatu yang bisa kalian dapatkan nantinya. Setuju? Oke, kita tepuk kaki dulu untuk Eko Chandra. Tepuk kaki, tepuk tangan. Ini dia Eko Chandra. Silakan Mas Eko. Mau kemana tuh Kang? Kita ditemenin. Tuh kalau aduh musuh. Kegedean eta kumaha ya? Ini udahlah. Saya tadinya mau pakai tali rapia, tapi ini kan acara fashion design. Lupa bawa sabuk Mas Eko. Oke, baiklah kalau Sekali lagi begitu. tepuk tangan lagi buat Mas Eko. Jadi saya kenal Mas Eko Chandra itu sebetulnya sudah lama di TV, tapi saya cuma lihat aja. Sekarang saya minta teman-teman mendapatkan informasi dari Mas Eko. Pertama, Mas Eko awalnya bagaimana, dari mana perjalanannya? Apa mungkin Mas Eko sebetulnya awalnya jadi peterjun sebelum jadi ini, kita nggak tahu ya. Fashion, kita nggak tahu ya. Ya. Oke, silakan Mas Eko. Ya, terima kasih Kang Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan harus sama kayak yang lain dengerin. Oke, saya dulu melihat Kang Diki ini hanya di layar Ragunan. TV. Oh, udah. Ya, ini kebun binatang. Waktu masih jadi Kang Kabayan teh beliaunya ya. Jadi beliau adalah senior di dunia entertainment Indonesia dan kiprahnya juga sangat luar biasa sekali. Dan saya beruntung sekali hari ini bisa berdampingan dengan beliau di depan kalian semuanya. Boleh sekali lagi minta tepuk tangan untuk Kang Diki. Jajang nggak usah. Perlu lagi. Di sini sebelum masuk BLK ada yang lulusan di luar SMK Fashion. Ada? Baik. Saya juga lulusan dari SMK Negeri 1 Bojonegoro tapi jurusan saya akuntansi. Nah, jadi nggak ada sedikit pun berkaitan dengan fashion sebenarnya. Tapi Berarti kalau akuntansi itu kaitannya ke angkutan umum sama transportasi. Bukan ya? iya Kang, jadi itu kaitannya sama kalau kita mau bikin Aduh ya Allah. mau naik angkot gitu kan. Ya udah. Suka begitu. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? 10 kali kalian tepuk tangan, saya terbang kayak burung dara. Merosot lagi. Dia peka banget lihat bawah. Oke, Saya jadi ngobrolnya begini aja, takut merosot lagi. ya, dari jurusan fashion kemudian saya hijrah ke Jakarta. Dari sana saya belajar sedikit tentang fashion. Saya kursus, cuman kurang lebih sekitar 3 bulan saja, basicnya saja. Dan dari situ dengan basic yang saya punya, itu saya kembangkan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi kalau menurut saya, basic yang kita punya itu sangat penting sekali dan harus kita benar-benar paham apa sih sebenarnya fashion itu. Ketika kita sudah paham, pengembangannya pun itu akan enak sekali tergantung bagaimana dari diri kita sendiri untuk mengembangkannya. Saya baru datang ke BLK, saya melihat di studionya BLK, studio fashionnya, kemudian saya melihat yang ada di sini, saya melihat backstage-nya, dan itu sangat luar biasa sekali. Kalian yang berada di Semarang ini benar-benar sangat beruntung karena mempunyai studio fashion yang luar biasa. Kelas fashionnya sangat luar biasa sekali, ditunjang dengan fasilitas yang TOP, BGT, SKL. TOP, BGT, SKL. TOP saya tahu, tukang ojek pengkolan. Terus apa lagi? BGT. BGT. Bangga. SKL apa? SKL. Apa tuh? Zaman dulu karena saya taunya SKL itu zaman dulu, zaman saya masih kecil. Ayo kita senam SKL. Mancing-mancing nih. SKJ atau Kang? SKL. SKJ. Oh, SKJ itu ya. Oh, SKJ.
Tapi SKL dan SKJ ada kakak pasti kan? SKL itu kalau nggak salah. Kalau yang adeknya yang mana, SKL dulu atau yang jelas SKJ yang paling bungsu itu SKZ. Bontot. SKL itu apa? Sekali. Sekali. Oh. Jadi TOP BGT SKL top banget sekali. Di sini banyak sekali murid-murid yang SKL. Sekali? Sekel. Silakan. Ujang. Oh, Ujang. Kompak ya ketawanya coba. 1, 2, 3. Tawa tawa Jajang. Oke, lanjut. Ya, jadi selama saya pernah keliling di beberapa daerah, banyak BLK yang sudah saya kunjungi dan Semarang adalah salah satu the best-nya untuk kelas fashion. Jadi beruntung kalian semuanya yang ada di Semarang. Manfaatkan fasilitas yang ada dengan sangat maksimal. Saya aja dengan fasilitas saya seadanya, saya memaksimalkan keterbatasan yang saya punya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya juga sudah dipercaya sama salah satu stasiun TV Indosiar untuk menjadi salah satu fashion gurunya. Nah, apalagi kalian yang ada di sini yang sudah ditunjang dengan fasilitas yang sangat luar biasa, maka dari itu jangan disia-siakan, dimaksimalkan. Berapa bulan belajar? 3 bulan. 3 bulan tuh nggak pulang-pulang di sini kan? Beliau kursus 3 bulan pulang pergi. Kadang-kadang bolos, kadang-kadang temannya, jalan yuk ngapa? Duh, banyak bolosnya. Bener. Gitu. Tiba-tiba besok, ya 6 bulan lagi muncul di TV, Jajang Chandra. Jadi background pendidikan kita itu bisa menjadi penunjang, bisa juga tidak. Tapi pada dasarnya tergantung dari kesungguhan kita semuanya untuk mengembangkan kemampuan yang kita punya. Gitu. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Saya boleh minta tadi dong waktu awal tadi semangatnya gimana? Selamat pagi. TOP BGT SKL. Mohon maaf, saya nggak mau ngikutin kalian. Karena 2 tangan naik, ini turun. Bahaya. Ngomong-ngomong, Mas Eko, nanti juga ada session di mana Mas Eko akan memberikan masukan, apa segala macam. Ketika masukannya itu misalnya dianggap kurang, itu adalah motivasi buat kalian. Ketika masukan itu lebih bagus, apa segala macam, jangan menjadi takabur. Karena kebanyakan kita jatuh gara-gara kita takabur dan kita jatuh juga gara-gara kita minder atau kita frustasi. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah takabur ya Mas Eko ya. Betul. Iya. Karena pada intinya segala sesuatunya itu berlebihan pun juga tidak baik, kurang juga tidak baik. Gitu. Kayak lagu dangdut, apa lagu dangdut gitu ya? Ya nggak Jang? Oke Jang. Satu aja, jangan dua-duanya, ntar melorot. Iya. Okay. Jadi kalau saya aja yang dari Bojonegoro, kota kecil, datang ke Jakarta bisa berjuang menjadi seperti sekarang ini, apalagi kalian ya. Nggak ada segala sesuatunya itu yang tidak mungkin. Ketika kita perjuangkan, begitu ya kan? Saya lihat di Trans 7 kalau nggak salah ada desainer dari mana gitu yang pengen ketemu Mas Eko, terus akhirnya siapa itu? Dari Cililin namanya Rahmat. Dia difabel, tangan dan kakinya itu tidak bisa difungsikan dengan baik. Tapi luar biasanya Rahmat itu dengan kekurangannya itu dia bisa mendesain. Coba kamu bayangkan, ya. Ini mohon maaf ya dengan posisi tangannya begitu, ya. Ini lurus tidak bisa dibengkokkan, tapi dia bisa mendesain. Coba. Rahmat namanya. Namanya Rahmat. Rahmat. Ketemu Mas Eko, wah Mas Eko Ya. gitu karena. Ya. Jadi salah satu desainer yang bisa mewujudkan karyanya Mas Rahmat adalah saya. Waktu itu, waktu saya masih baru awal-awal di Indosiar, beliau ngirim desain ke saya, minta tolong untuk diwujudkan terus dipakaikan ke artis. Nah, pada saat itu dipakai sama Soimah. Soimah. Gitu. Nah, saya dulu bikin desain baju iseng-iseng dipakai bukan sama Soimah, sama sosis. Baju sosis kan gampang kan. lama kayak ini sarung guling atau
Ya, jadi nanti buat teman-teman designers, saya panggilnya all designers ya. Jadi Ya, jadi biar doa, jadi kan? motivasi, Jadi doa jadi juga kan? semangat. Untuk all designers yang ingin menyampaikan pertanyaan apa saja seputar fashion boleh, ya. Karena satu hal, saya ingin menyampaikan ini bahwa fashion itu tanpa batas. Fashion itu adalah kita. Fashion itu adalah kalian, kayak Kang Diki Ya. ini adalah bagian dari fashion. Fashion sendiri itu head to toe, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu fashion. Ya. Bagaimana kita menstyling rambut itu fashion. Menstyling hijab itu juga fashion. Menggunakan baju yang proper, yang cocok, yang sesuai, tidak berlebihan, itu juga fashion. Menggunakan sepatu yang pas sesuai dengan outfit itu juga fashion. Menggunakan aksesoris yang pas dan sesuai dengan outfit yang kita pakai itu juga part of the fashion. Yang gitu. bukan part of fashion adalah memakai celana kedodoran. Tapi ini sebenarnya dengan kedodoran ini sebenarnya bisa jadi style, bisa jadi fashion gitu kan. Fashionnya Terus aja gitu, jadi jalan-jalan, Pak apa? Repot banget kayaknya ya. coba kalau Kang Diki catwalk ya dari Susah ujung. sekarang susah. Itu sebenarnya nih mau coba, itulah paling bagian dari fashion yang kedodoran. Tapi ada karya-karya yang bisa diperlihatkan. Nanti dibantu juga oleh instruktur. Ya. Wow. Biar ngobrol sama instruktur. Ini. Oh, ini siapa yang bikin, Mbak? Ini siswa, baju siapa ini? Siswa. Ya, naik dong. Oke, naik. Ya. Namanya siapa? Ginanjar Wilujeng Fatima Mutiara Ainul. Ainun teh nggak sekolah. Oh iya. Aduh, Ainul. Ainun. Sudah izin sama ibu? Sama bapak? Oh, sudah. Ini. Oke, silakan Mas Eko tanya-tanya. Ya. Oke. Gimana pendapat Mas Eko atas karya teman-teman ini, berapa lama pengerjaannya? 4 hari bikin begini. Waduh. Amazing ya, luar biasa ya Kang. biasa. Padahal ini detailnya ini sangat susah sekali. Untuk bikin detail seperti ini juga dibutuhkan ketelitian banget. Karena ini kain ditumpuk-tumpuk, dijahit terus dipotong, di slicing, kemudian dicungkit sedikit-sedikit satu persatu untuk ngambil seratnya supaya bisa dapat seratnya. Oh, di satu-satu gitu? Diambilin Udah seratnya. kerjaan banget gede-gede. Makanya sangat luar biasa sekali, ini bisa selesai dalam waktu 4 hari. 4 hari. Ada two pieces, ini ada outernya, ada jaketnya, ada cropping jaketnya, kemudian ada, ini harusnya ada celananya ya? Ada ya? Oh, ada Oke. ya. Ya. Itu nggak ada isinya? Oh, belum isi. Ide dasarnya siapa nih yang bikin ide dasarnya? Konsep. Oh, konsepnya bersama berempat. Oke, ceritakan konsepnya yuk. Jadi ini konsepnya lebih ke army look Army look ya. Army look. Army look itu tentara. oh tentara. Saya ingat ada army kulit. Oh, Ermi. Oh iya itu Ermi. Silakan Ermi. Sama katanya penyanyi jazz atau Kang. Jadi ini stylenya sporty casual. Sporty Jadi casual. lebih ke elegan juga. Sama perempuan kalau pakai. Jadi biar kelihatan tegas, gitu biar pakainya kelihatan. Strong. Ya, jadi Tegar kan. ini satu koreksi dulu. Kalau sudah sporty, ya, kalau sudah sporty itu dia backside dengan elegan sebenarnya. Jadi nggak bisa masuk antara sporty look dengan elegan, gitu. Kalau sporty itu bisa jatuhnya ke streetwear. Nah, itu. Karena di sini nih freestyle banget ini. Jadi bebas bisa memasukkan style apa aja, terus detail apa saja yang ini bisa masuk ke sini karena sporty, kemudian dia juga streetwear itu tadi, jadi dia bebas
untuk bisa memasukkan. Tapi kalau untuk elegan itu biasanya masuknya ke koktail atau evening. Nah, itu looknya sudah pasti elegan gitu. Penentuan bahan, kenapa harus pakai warna ini, ketemu warna ini, terus pakai garis-garis, terus kemudian dengan detail slicing, ya. Kita juga menggunakan kain sarung ya. Kain sarung, terus juga karena army look kan identik dengan warna yang hijau, coklat. Jadi kita memakai warna itu untuk kesannya army look. Terus garis-garis itu kita ambil dari pattern. Pattern kita kan kita pertama buat patternnya dulu. Terus kita berempat diskusi konsep, ambil dari mana patternnya akan kita ambil buat desain. Dari situ kita bikin desain, kita mix and match, baru kita desain. Ginanjar part yang mana yang dikerjakan? Outer. Oke. Kalau kamu? Dressnya. Kalau saya topi dan roknya, sebenarnya ada roknya. Oh, sebenarnya ada roknya. Hah? Berarti kalian berdua nggak Kalau ngerjakan? ditutup aja. Ini begini, kalau ditutup, tapi aslinya begini nih. Ini ditutup. Kalau dibuka, Ya, sebenarnya ini adalah sangat kompleks sekali detailnya, ya. Desainnya juga sangat kompleks sekali. Kompleks itu apa? Padet, ya. Gitu. oh berarti kalau saya lihat cewek agak padat, cewek kompleks banget. Ya kan kalau kita Boleh datang, kita mau ke kompleks Ada kan itu, ya. banyak Kang, ya kan? Jadi kalau ke mall, kompleks. Ya kan kalau kita ke kompleks siapa itu kan padat tuh rumahnya kan, nah gitu. Jadi kompleks, di sini kompleks, dia bisa memasukkan semua genre style masuk ke dalam satu look ini, dan ini sangat luar biasa. Karena kenapa saya bisa bilangin outfit ini luar biasa? Walaupun dia kompleks detailnya, tapi tidak terlihat too much. Nah, good job untuk kalian berempat. Part yang saya suka sebenarnya adalah jaketnya, ya. Ini keren banget jaketnya dengan hoodie, kemudian dengan detail, dengan penggunaan garis, pattern garis ini, meskipun dia terlihat penuh, gede ya, karena garis itu tadi dia memberikan efek yang slim, gitu. Jadi tidak terlihat too much Dia di juga situ. bisa dibalik kan. Oh, dia bisa Bolak-balik. Oh, pola balik. Balik mana? Balik kampung. Kekurangannya kalau saya pakai pasti robek. Kecil soalnya. Oke, jadi itu two side, ada dua sisi yang digunakan, ini sangat luar biasa. Nah, sebagai seorang desainer yang diperlukan adalah sisi inovatif kita, ya, inovatif. Jadi sekarang ini yang lagi digembar-gemborkan adalah sustainable fashion, ya, di mana sustainable itu bukan hanya secara proses pembuatannya, tapi juga behind dari pembuatan itu sendiri, dari ethicalnya, kemudian juga dari bagaimana fashion itu tidak menimbulkan atau membuat sampah lagi. Karena fashion itu sendiri adalah penghasil sampah nomor 2 terbesar di dunia, Kang. Dan itu jadi concern kita sebagai seorang desainer untuk membuat karya yang sustainable. Yang kalaupun tidak menggunakan bahan-bahan yang organik, kalaupun harus menggunakan bahan sintetis, itu bagaimana baju yang kita buat itu mempunyai masa tenggang penggunaan yang lama. Jadi tidak asal sekali pakai dibuang, sekali pakai dibuang gitu. Jadi bisa di remake atau di recycle lagi. Begitu ya. Cukup ini? Cukup. Ya. Keren banget. Kalau kayak gini, gambaran kalian kalau misalnya modelnya, fashionnya jalannya harus gimana? Gagah. Asik. Cewek ini cewek. Coba enak kan kalau cewek jalan asik. Iya. Gitu ya, kurang lebih ya. Kang Dik ini luar biasa loh, dia multi talent ya. Saya dulu sempat ngelatih Mas Eko. Oh gitu Kang. Ya, dulu jalan gitu. 5, 6, Ini kan harus 7, lurus. go. Asik. Coba Ginanjar. Coba Ginanjar ikutin. Ayo. Kaget, ayo. Ayo Ginanjar ikutin. Persis seperti Nah, Kang coba, Diki bikin ya. Ayo. Siap.
5, 6, 7, go! Luar biasa. Terima Oke, tepuk kasih. tangan buat teman-teman kalian. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Gantian. Ini yang pertama, siapa? Ini dulu deh, yang di depan nih, Kang. Oh, yang depan dulu. Mangga. Sebutkan nama, tanggal lahir, nama orang tua, nama tetangga, nama pacar. Nama aja sama jurusannya ya. Nama saya? Dian. Diana. Mari, itu piano ya. Ya. Diana dari jurusan? Desainer busana kreasi. Ya. Oh, inspirasi. Ya. Oke, baik. Inspirasi. Jadi ketika saya, khususnya saya ketika membuat satu koleksi, itu inspirasinya datang bisa dari mana saja sebenarnya. Gitu. Ya. Tergantung dari tema yang Ganggu banget ya. Maaf, Mas. Ini jadi gini, bukan seperti mau ini. saya, dia sendiri yang butuh. Iya, kamu bener. Jadi gini, seperti ini sekarang saya lagi dengan kondisi seperti Kang Diki ya, gitu. Ketika saya melihat Kang Diki dengan outfit yang kedodoran gitu, ini bisa jadi inspirasi saya untuk bikin satu koleksi dengan tema kedodoran. Iya benar. Gitu. Iya kan? Kedodoran itu dalam arti apa? Oversize. Nah, seperti yang saya pakai, ini juga oversize. Ini kedodoran bajunya. Gitu. Kang, bisa jadi Atau inspirasi mungkin bisa Kang. jadi bikin celana plus sabuk sendiri gitu ya. Bisa. Yang nggak kelihatan kan orang banyak suka lupa, kalau cowok terutama kan lupa bawa pakai sabuk. Pakai sabuk. Udah yang tanpa sabuk tapi memang ada di dalamnya ada apa gitu. Nah, Jadi, itu bagian nempel. dari inovasi Ya, gitu. Terutama untuk orang-orang seperti saya yang bagian belakangnya dempes. Nggak ada kan, maaf ada yang lekuk gitu kan aman. Kalau saya kan nggak ada, jangan ada yang jaga jadi melorot. Ya mungkin ini buat apa? Inspirasi buat Betul. saya bikinnya khusus buat Kang Diki gitu kan. Oh datang ke rumah saya ntar banyak. Jadi saya nggak usah pakai baju, pakai celana aja terus kemana. Jadi enak Kang gitu kan. Jadi ada yang bikinin Kang, Iya. buat Kang gitu. Jadi inspirasi itu Bisa muncul dari mana aja ya. betul, bisa datang dari mana saja. Ketika kita sedang berjalan di satu tempat, melihat sesuatu yang menarik menurut kita, itu bisa dijadikan inspirasi. Dari inspirasi itu nanti akan berkembang look-nya. Tergantung dari bagaimana kita menerjemahkan inspirasi itu ke dalam bentuk desain fashion kita. Gitu ya Dian? Oke? Oke. Baik. Sekarang cowok siapa? Ujang. Ya, Panco dulu deh, Panco dulu. Oke, ini Jajang. Jajang kita belum tahu Jajang aslinya. Asal dari mana, jurusan apa? Saya dari Kendal. Saya dari desainer busana kreasi 3. Pertanyaannya kan dulu Mas Eko akuntansi, terus bagaimana menemukan passionnya di fashion gitu? Perjalanannya bagaimana? Baik, dari Candle City. Wah. Ya. Tapi sorry maaf, saya potong. Mangga. Di Kendal nggak semuanya begitu kan? Ketawanya gue semua kan? Nggak ya? Cuman Jajang aja kan? Oke. Oke. Inovatif. Oke, jadi dari akuntansi kemudian saya ke Jakarta untuk merantau karena mengejar cita-cita itu tadi. Jadi tidak di fashion dulu nih ya saya, gitu. Jadi ketemu dengan teman-teman yang bekerja di industri sinetron kayak gitu Kang, film. Nah dari situ kemudian saya baru melihat gitu, oh seru juga ya ternyata kalau bikin mendandanin artis untuk satu produksi itu keren banget rupanya. Diperlukan outfit yang beda-beda dan macam-macam yang sesuai dengan konsep Dan karakter. Cerita ya. Betul. Nah dari situ baru kepikiran gitu, wah kalau saya seumpama saya bisa bikin satu outfit yang bisa digabungkan dalam satu rumah produksi kreatif gitu, itu luar biasa sekali. Gitu. Nah dari situ saya ambil short course, jadi kursus singkat selama 3 bulan itu tadi. Nah karena memang basicnya saya juga senang seni, saya senang melukis, saya bisa melukis gitu. Jadi dari situ berkembang akhirnya gitu. Saya bikin satu outfit kemudian dipakai untuk teman-teman saya dulu sebenarnya
gitu. Teman-teman dekat saya yang artis-artis sinetron itu sama artis-artis film, nah dari situ artis penyanyi juga, nah dari situ baru saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkembang untuk menghasilkan karya-karya yang kayak dipakai untuk Vicky Shu, Mulan Jamila, kemudian dipakai sama Melly Guslow, sama Krisdayanti, terus teman-teman pemain sinetron kayak Laudia Cynthia Bella dan lain sebagainya. Nah dari situ, dari akhirnya mendapat title Kang sebenarnya gitu. Title-nya apa? Title-nya jadi desainer selebriti gitu. Beranjak desainer komedian. Gitu. Jadi tapi memang prosesnya panjang, bukan sesuatu yang singkat dan instan, karena itu tadi diperlukan perjuangan dan itu nggak gampang. Itu kan saya ceritakan tadi cerita singkatnya seperti itu. Gitu. Diperlukan perjuangan karena beliau ini senang lagu dangdut dan senang ngaji Roma Irama. Perjuangan ada gitu ya. Iya betul. Akan luar biasa. Oke, siap? Oke, Jajang. Oke. Ayo. Ada lagi yang mau bertanya atau mau menanyakan ke Jajang? Ya, boleh. Nggak usah diangkat kursinya. Perkenalkan saya Una. Sebetulnya kami dari di sini tidak semuanya dari desain. Saya dari sekretaris juga. Yang saya tanyakan kan di setiap kehidupan kadang semangatnya naik turun gitu. Nah, caranya Mas Eko untuk menjaga mood tetap on, kemudian ketika sudah mentok, inspirasinya tuh mentok banget, udah nggak ada ide gitu, caranya gimana untuk mengembalikan semangat dan ide kreatifnya? Terima kasih. Oke. Saya nanti antara pertanyaan betul-betul emang ingin nanya Mas Eko atau mau nyindir soal celana saya yang naik turun. Iya. Kalau seniman itu mempunyai interpretasi yang beda-beda ya. Jadi masing-masing kita tuh mempunyai interpretasi yang berbeda. Dengan pertanyaannya Uma tadi, Kang Diki itu bisa menginterpretasikan pertanyaan Uma tadi sesuai dengan apa yang sedang dipakai sama Kang Diki, dan itu luar biasa. Itu membutuhkan kecerdasan dan tingkat IQ yang harusnya superiornya IQ-nya ya. Oh, kayak dong Kang Diki dong. Ya, mood kita itu sebenarnya up and down, itu manusiawi. Kemudian ide atau kreativitas itu mentok, itu juga manusiawi, dan itu kayak Kang Diki kalau nulis naskah gitu kan ya kan, pasti mentok ya. Nah, bagaimana mensiasatinya ketika kita tahu bahwa perjuangan kita itu untuk mencapai yang seperti sekarang itu adalah perjuangan yang tidak mudah ya. Dari situ kita harus ingat ke belakangnya. Kita dulunya seperti apa, sekarang jadi apa. Nah, dari situ itu yang akan mengangkat lagi motivasi kita, mengangkat lagi mood kita, supaya aku nggak mau kok kayak yang dulu lagi. Aku mau seperti sekarang, dan kalau bisa move forward-nya itu menjadi semakin lebih bagus lagi. Gitu. Jadi jadikan cerita ke belakang kita itu menjadi motivasi untuk kita untuk mengangkat lagi mood kita. Gitu. Kalau saya biasanya kalau sudah mentok dengan satu desain, terus nggak berkembang desainnya kayak begitu ya, aduh bikin desain, sketching, terus sudah dijejerin lagi antara 10 desain itu yang 8 nggak banget gitu, yang 2 oke gitu. Nah, untuk bisa mencapai itu lagi, untuk menyempurnakan 10 look itu tadi, saya biasanya yang saya lakukan adalah saya makan banyak-banyak. Jadi catatan buat kalian, takutnya kalau main ke rumah Mas Eko tiba-tiba lagi ngamut, kalian dimakan. Hati-hati, dicek dulu lah sebelum bertamu. Mas Eko lagi mood nggak? Gitu. Kalau lagi ngamut, hati-hati datang, kaki kita hilang. Gitu. Jadi untuk mengembalikan mood kita itu lakukan apa yang kita senang dulu.
Ya, kita tinggalkan dulu pekerjaan kita lakukan yang kita senang. Refreshing dulu refreshing ya, dulu, kayak betul kan? komputer kalau misalnya hang kan dimatiin dulu. Ya. Refresh kayak gitu. Mungkin lebih banyak makan permen karena kalau makan permen kan di mood siapa tahu jadi keluar moodnya, mood. Atau Oke, mungkin Uma. muter, mood. Yang ada pusing ya. Dari mana itu bisa kepikiran gitu? Mancing mulu nih Mas Eko nih. Aduh. Gitu Oke. ya Uma? Sudah Uma, paham ya? Pertanyaan luar biasa karena itu adalah hampir masalah umum. Umum. Masalah umum, saya juga sama, kita memang membutuhkanmu, kadang-kadang orang-orang terdekat juga bisa membantu ya. Betul. Kalau saya udah punya anak istri, kalau udah lihat anak, baru tuh lagi nulis, aduh mumet. Pas lihat anak lucu-lucu, alhamdulillah nggak dapet juga. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Nama saya Putri Sastra, saya dari DBK 3. Saya ingin bertanya mengenai desain. Lebih memilih untuk mempertahankan apa yang kita inginkan itu atau lebih kepada pemasaran desain sekarang ini. Jadi kayak kita lebih ikut kepada apa yang sekarang ini lagi ngetren atau kita membuat sesuai dengan kita seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ketika kita mendesain, kita sudah harus tahu dulu nih, baju yang akan kita desain itu akan kita kemanakan. Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah siapa yang jadi pangsa pasar kita. Terus yang kedua, mau yang dipakainya itu di malam harikah, di siang harikah, atau wearable untuk semua occasion, untuk semua acara, semua waktu. Di situ. Nah, dari dua hal ini kita sudah tahu akan bikin apa. Nah, terus yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, dari yang akan kita buat nanti, itu yang pertama sekali lagi adalah yang harus diperhatikan untuk jualan, untuk customize, atau untuk diri kita sendiri. Nah, kalau untuk jualan, jadi kita sudah tahu nih, karena untuk jualan, desainnya yang laku untuk dijual. Yang laku untuk dijual itu apa? Yang lagi ngetren. Nah, supaya sebagai seorang desainer tidak kehilangan identitas, ketika kita membuat sesuatu yang laku untuk dijual, yang ready to wear, kayak gitu, kita juga harus memasukkan apa yang jadi identitas kita ke dalam karya kita. Gitu. Nah, jadi baju yang dibuat pun bukan baju yang pasaran, bukan baju yang ada di pasar terus kita buat lagi seperti itu. Tapi baju yang layak, yang laku dijual, tapi dengan ada identitas sang desainer. Nah, untuk homemade, untuk baju yang customize, itu pastinya kita akan ngobrol dengan klien kita. Keinginannya Kang Diki apa nih, pingin bajunya? Nasi jengkol. Oh, bajunya. Pingin baju dengan unsur nasi jengkol, sama kayak gitu. Untuk detailnya bisa. Terus kita masukkan identitas kita sebagai desainer, gitu. Jadi harus ada unsur kita, harus ada trademark kita sebagai seorang desainer. Kalau Mas Eko itu apa sih? Identitasnya gitu. Nah, kalau saya itu lebih ke structure look gitu. Jadi mau baju ready to wear, mau baju evening, cocktail, pasti akan ada structure-nya. Akan ada bentukan kubik, terus dia terlihat jelas dengan cuttingan, dengan line-nya kayak gitu. Nah, seperti apa kayak yang saya pakai? Ini structure ini kelihatan banget. Kemudian ada strukturnya, terus di bagian belakangnya, terus ada ininya. Nah, ini ada. Oh, godain. Terus saya bisa kan kayak, Mas Eko. Nggak denger, tarik Mas Eko. Nah, kayak gitu. Jadi baju yang saya pakai ini sebenarnya ini untuk jualan, ini untuk saya jual sebenarnya. Ya, ready to wear. Mas Eko ini mau dijual, Mas? Baju. Oh, bajunya. Oh, iya. Baju. Ini baju untuk jualan, gitu. Tapi saya memasukkan apa yang jadi identitas diri saya ke dalam karya saya untuk dijual. Jadi ketika orang beli bajunya, mereka sudah tahu, oh ini pasti bajunya Eko Chandra, tanpa harus melihat label di belakangnya. Begitu ya, Kak? Oke?
Ada lagi yang lain mau bertanya? Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Asani Asmadi, saya dari desainer busana kreasimat. Saya ingin bertanya, pernah nggak sih Mas Eko itu dapat pelanggan keinginan pelanggan nggak sesuai gitu loh? Pernah nggak sih? Terus ada pelanggan yang rewel juga kan kadang, nah itu gimana cara mengatasinya? Ya, Gimana? oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dan ini akan menjadi problem yang akan dihadapi oleh kalian semuanya, teman-teman desainer yang baru ini ya. Nanti ketika sudah punya rumah produksi sendiri, gitu. Klien yang datang sama kita itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, gitu. Ada yang ya kurang sedikit ya udahlah nggak apa-apa mas, oke kok, tapi masih well done, looknya juga masih oke. Wow. Ada yang rewelnya minta ampun, gitu. Udah bayarnya kecil Kang, udah murah gitu ya, ribet pisan, beneran. Ada yang gitu? Banyak. Gitu. Bagaimana cara kita nama dan alamatnya kasih tahu saya. Ya, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita mendesain di depan klien kita, itu kita harus tanya detailnya seperti apa. Nah, ketika detail yang sudah disampaikan itu sudah kita tuangkan dalam satu desain, kita harus mintakan approval. Jadi begini ya Bu desainnya, nanti detailnya akan ada ini, ada itu dan sebagainya. Kalau ibunya sudah bilang oke, tolong ditandatangani. Approval. Sebagai bukti. Betul. Itu kan, betul. Nah, ya itu approval. Terus ketika fitting, nah fitting, kalau dulu saya biasanya fitting baru sekitar 30%, 20% baju jadi, belum ada itu saya fitting. Itu orangnya pasti akan ribet banget. Kok masih polos, kok belum ada ini, kok belum ada itu, ini gimana, ini begitu, begitu. Saya dengan pengalaman itu, akhirnya setiap saya fitting klien, saya sudah paling tidak 75% baju sudah kelihatan look-nya. Jadi ketika baju datang, fitting, itu orang sudah ngeliat, oh gitu ya, oh detailnya sudah ada ini. Hanya di bagian depan saja. Jadi ketika ada renovasi, ada dikecilin atau digedein, bagian belakangnya masih polos. Jadi ngambilnya dari belakang. Gitu. Nah, itu yang bisa membantu saya ketika berhadapan dengan klien-klien rempong ceritanya, ya. Itu mereka sudah nggak terlalu banyak protes lagi. Karena soal di kaca kan dari depan. Oh iya. Gitu kan. Dia nggak lihat belakang. Sudah bolong. Bener, biasanya memang begitu kalau sudah look depan itu sudah kelihatan. Ini Aman orang dia, ya? aman, kan orang ngacak kan dari depannya gitu. Kayak yang dibilang tadi, udah cantik, udah bagus gitu. Aku kenapa ya nggak cari cowok lain? Pas Gitu. belakang, oh emang begini aslinya. Ya. Terus kita juga harus bisa membahasakan bahasa kita kepada klien kita. Karena klien itu adalah raja. Pola komunikasi yang benar ya. Betul, pola komunikasi yang benar. Karena klien itu adalah raja buat kita. Kan kita dapat duitnya dari klien ya. Gitu. Jangan sampai sebagai seorang desainer kita jadi lebih galak daripada klien kita. Karena beberapa desainer gitu yang itu biasanya mereka lebih galak daripada kliennya. Gitu. Itu jangan. Gitu. Kalau bisa klien itu jangan hanya dianggap sebagai klien, tapi sebagai teman atau sebagai keluarga. Kalau sudah hubungan sebagai teman dan juga keluarga, itu mau baju jelek kayak apa, itu bahasanya enak. Mas Eko kok ini begini ya, tolong dong dirapiin. Nah, bahasanya beda. Kalau kita menempatkan klien kita sebagai klien, itu biasanya, ini gimana sih? Kok jelek banget ini, terus bahannya apa? Nah, ini apa nih? Perut apa betis? Jadi begitu, ya. Membahas Tapi yang lebih bagus anggap klien sebagai orang tua, jadi minta duit dong. Wah itu sering. Jajan. Iya, itu sering gitu. Jadi gini, karena sudah sebagai keluarga, biasanya ya kalau sudah sebagai keluarga, kalau kita mempunyai kekurangan atau mempunyai kebutuhan yang harus kita penuhi biasanya gitu ya. Tambahan DP gitu ya, kan. Oh, nambahin dong DP-nya. Wah, ya, gitu. Jadi
tanpa kita minta pun kadang juga klien kita akan begitu, Mas Eko lagi perlu apa? Nah, mudah-mudahan klien kalian yang begitu semua. Gitu, kayak kemarin waktu pas masa pandemi kemarin, jadi memang kan produksi kita pressing banget ya, turun banget. Tapi kita harus tetap menggaji karyawan. Pekerjaan kita yang kita kerjakan itu pekerjaan sebelum pandemik gitu, dan itu membutuhkan dana yang juga lumayan besar gitu kan. Nah, dari beberapa klien saya tanpa saya minta, mungkin karena tahu kondisi dan lain sebagainya, beberapa dari mereka nelpon menawarkan itu gimana ke bisnisnya Mas Eko gitu, ya? lagi perlu apa gitu, apa yang bisa ibu support, apa yang bisa tante support, kayak begitu. Saya juga nelpon Mas Eko, apa yang bisa Mas Eko support ke saya gitu. Sama lah ya posisinya, penting telepon sama kan? Sama, saya juga telepon sama Pak Eka apa bisa bantu gitu. Ya kan, jadi seperti itu. Jadi memposisikan klien kita bukan sebagai seorang klien, tapi sebagai keluarga, itu yang lebih. Apalagi kok jadi orang tua ya. Betul. Oke. Sayang sekali waktunya terbatas. Sebetulnya betah sekali kita saling bertukar pikiran. Karena kita nggak bisa menjadi diri sendiri, kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda supaya kita berjamaah, saling mengisi satu sama lain, kekurangan dan kelebihan. Itulah fungsinya kita bersilaturahim atau bersilaturahmi. Dan ini adalah bagian silaturahim dan silaturahmi yang mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya sangat berharap kalian juga jangan cuma mendengar aja, setelah itu pulang. Tidak ada yang diresapi. Saya pengen kalian pulang betul-betul meresapi dan mulai mengatakan pada diri sendiri, aku harus menjadi aku yang lebih baik di depan setelah melihat Mas Eko Chandra ini. Setuju? Aku nggak mau lagi aku yang hanya ditanya, tapi aku dengan berjuta ide karena ternyata persaingan di luar biasa. Aku harus bersyukur kepada Tuhan karena di belakang aku ada sekian banyak orang yang mungkin nggak sadar tentang bahwa masa depan itu harus dikejar. Mungkin juga ada yang ingin lebih hebat dari kalian keinginannya tapi nggak punya kesempatan. Maka jangan pernah kita jauh dari syukur nikmat. Karena kebahagiaan tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih adik-adik. Kita pamit dulu, tapi sambil pamit, sambil ingatkan untuk sama-sama follow channel PLK. Jangan lupa komen, share, dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi. BBPLK luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di episode berikutnya akan ada juga yang lainnya yang lebih seru. Dadah. PLK Semarang luar biasa, jos gandos. Nunggu travel dulu nih, mau pulang Jakarta nih guys. Oke ya guys, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share channel YouTube BB PLK Semarang. Mana ya, travelku belum datang-datang ya. Siang Mas, kita ke Jakarta ya Mas? Baik, dengan Mas Eko ya? Iya betul. Mas Rudi, wah, let's go lah kita kemon ke Jakarta. Baik Mas Eko, ayo.